diberi judul Pelayan Perjanjian Baru diserahkan kepada kematian, membahas 2 Korintus pasal 4 ayat 7 sampai 12. Bagian kita malam hari ini menyoroti penderitaan dan kematian yang melekat pada pelayanan perjanjian baru. Bahasan kita tentang penderitaan dan kematian. Sebuah bahasan yang sangat kontras, bertolak belakang dengan pembahasan kemuliaan pelayanan perjanjian baru. Tema yang sejauh ini Paulus sudah jelaskan panjang lebar dari pasal 2 ayat 14. Di bahasan kita malam hari ini, Paulus menjelaskan bahwa para pelayan perjanjian baru, yaitu orang-orang yang di hidupnya terkandung kemuliaan perjanjian baru, orang-orang ini tak lebih dari bejana tanah liat, yaitu orang-orang yang rapuh, yang di dalam diri mereka tak ada kekuatan ataupun ketangguhan untuk mengcounter pukulan dari batu, apalagi dari logam, dengan mudahnya hancur berkeping-keping bejana tanah liat. Itulah gambaran yang Paulus berikan untuk menjelaskan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh para pelayan perjanjian baru saat menghadapi tekanan, pukulan dalam hidup ini, itu ternyata berasal dari kekuatan Allah yang melimpah-limpah yang hadir dalam hidup para pelayan perjanjian baru. Jadi Paulus jelaskan di bagian ini, pelayan perjanjian baru bagaikan bejana tanah liat yang di dalamnya terkandung kemuliaan Allah. Namun bejana tanah liat ini saat dipukul ternyata tetap bertahan. Itu pengalaman Rasul Paulus, tetap kuat dalam menanggung pukulan, tekanan terhadap hidup dan pelayanan yang diwakili oleh Rasul Paulus sebagai seorang pelayan perjanjian baru. Bejana tanah liat dipukul tetap kuat. Nah, ini menjadi bukti bahwa kemampuan untuk kuat dalam menghadapi berbagai tekanan hidup, pukulan di dalam pelayanan itu semata-mata karena kekuatan Allah yang hadir dalam hidup para pelayan perjanjian baru. Itu yang kita dapati di bagian ini. Ini masih di pendahuluan, kita belum masuk ayat per ayat. Yang menjadi isu krusial dalam penafsiran di paragraf yang kita bahas malam ini adalah apakah penderitaan yang Paulus bahas di bagian ini itu hanya untuk para rasul, termasuk di dalamnya Rasul Paulus, atau itu pun berlaku untuk semua pelayan perjanjian baru di sepanjang sejarah. Buku ini menafsirkan bahwa yang Paulus tulis di bagian ini berlaku bagi gereja sepanjang sejarah. Untuk itulah kita gereja di zaman now perlu memperhatikan bagian ini sehingga kita pun mengalami yang Paulus alami. Kuat di dalam kita menjalani
pelayanan, sehingga di dalam kekuatan tersebut, ketangguhan tersebut, kita mengalami kematian Kristus dan orang lain, yaitu orang-orang yang kita layani, menerima kehidupan Kristus. Itu yang menjadi bagian kita di malam hari ini. Kita mulai di ayat 7. Ayat 7 kita lihat sama-sama. Ada kata harta, tetapi langsung atau beberapa kata langsung muncul bejana tanah liat. Harta disandingkan dengan bejana tanah liat. Harta tentu menunjuk kepada kemuliaan dari Injil, kemuliaan yang Allah sertakan di dalam perjanjian baru, kemuliaan yang tidak mengenal kata pudar. Kita sudah bahas kemarin. Di paragraf ini Paulus memulai penjelasan tentang paradoks pelayanan perjanjian baru. Di satu sisi, pelayanan ini membagikan kehidupan, menghadirkan Roh Allah dan kemuliaannya, di mana para pelayan PB hadir menjalani kehidupan sehari-hari. Di situ hadir Roh Allah dan kemuliaannya. Kita bisa berbagi kehidupan ilahi kepada orang-orang di sekitar kita. Namun di sisi lain, pelayanan PB itu menerima penolakan, penghinaan, bahkan aniaya. Bagian kita malam hari ini, Paulus mempertegas maksud ilahi dari penderitaan yang ia alami sebagai perantara dari penyebaran keharuman Injil Kristus. Kita mau lihat kembali ayat yang sudah kita bahas. Tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Siapakah pelayan yang sanggup menyelesaikan tugas yang demikian? Paulus jelaskan di bagian ini bahwa pelayan-pelayan yang mampu menunaikan tugas yang demikian adalah mereka yang meneladani penderitaan Kristus dalam hidup dan pelayanannya. Mereka yang menghadirkan penderitaan Kristus di tengah dunia yang terus-menerus memberhalakan manusia, mengutamakan kepentingan manusia. Nah, untuk maksud inilah Allah mengizinkan banyak penderitaan menimpa Paulus. Kita belajar di malam hari ini bahwa apa yang Paulus alami itu
ada tujuan ilahi, bukan sesuatu yang terjadi secara kebetulan, tapi merupakan tujuan ilahi supaya Paulus dapat meneladani Kristus, dapat menghadirkan penderitaan Kristus di tengah dunia. Sehingga terus dan terus kita akan belajar malam hari ini, sehingga ada kehidupan ilahi yang bisa kita bagikan di tengah dunia. Konsep ini yang Paulus ajarkan di bagian ini, dan tadi kita sudah awali di pendahuluan. Kita yakini tafsiran yang aman adalah konsep PB lekat dengan penderitaan itu merupakan konsep bagi gereja sepanjang sejarah, termasuk kita di dalamnya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat. Selanjutnya kita lihat untuk menonjolkan kekuatan Allah yang berlimpah-limpah. Paulus menyebut dirinya mewakili pelayan PB sebagai bejana tanah liat. Ia menjelaskan bahwa ia mampu, tentu berdasarkan pengalaman hidupnya, ia mampu, bahkan ia cakap menjalani tujuan ilahi ini bukan karena kekuatannya. Kekuatan untuk meneladani penderitaan Kristus, kekuatan untuk menghadirkan penderitaan Kristus di dunia, bukan berasal dari dirinya sendiri. Karena itu ia sebut dirinya sebagai bejana tanah liat. Kiranya kita bisa lebih lagi mengerti bagian ini, supaya kita punya mental yang sama, yang serupa dengan mental Rasul Paulus dalam menjalani pelayanan perjanjian baru. Puji Tuhan. Paulus menyebut dirinya bejana tanah liat. Kita bisa kontraskan dengan wadah yang terbuat dari logam. Ia menunjuk dirinya sebagai keberadaan yang mudah retak, remuk, bahkan hancur berkeping-keping. Dikontraskan dengan, kita bisa gambarkan pelat baja tebal yang saat dipukul dengan kayu, dengan batu, bahkan dengan palu sekalipun, tetap bisa menahan semuanya itu. Tidak demikian dengan bejana tanah liat. Paulus sungguh menyadari kerapuhan dan kerentanan dirinya untuk remuk, bahkan hancur di saat menghadapi masalah. Tentu kita mau mulai bedakan antara masalah yang umum dihadapi oleh manusia
masalah yang apalagi disebabkan oleh kesalahan kita sendiri, itu kita bisa sisihkan, kita bisa singkirkan dulu. Kita sedang membahas masalah yang muncul saat kita menyatakan kebenaran, masalah yang muncul saat kita menjadi perantara keharuman Kristus tersebar. Itu yang kita mau fokuskan di bagian ini. Itu yang menjadi pemikiran kita saat kita lakukan pelayanan kita, menyatakan kebenaran. Itu akan muncul perlawanan, kita akan hadapi tekanan, dan itu akan bisa membuat kita hancur, remuk dan hancur. Jiwa kita hadapi stres itu, kita terus berusaha mempertahankan kebenaran, menyatakan kebenaran, hadapi oposisi, perlawanan, stres, itu sangat mungkin untuk membuat jiwa kita remuk dan hancur. Ini yang Paulus ajarkan lewat ilustrasi bejana yang terbuat dari tanah liat. Paulus sungguh sadari kerentanannya untuk remuk dan hancur, namun di saat yang sama Paulus pun sungguh menyadari hadirnya kekuatan Allah yang berlimpah-limpah itu di dalam hidupnya. Paulus bukan hanya mengajarkan, membagikan kepada kita konsep ini, tetapi ia pun sudah mengalami dalam berbagai penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama Kristus. Ia sanggup melaluinya, ia sanggup menanggungnya. Jadi coba kita hubungkan dengan pasal 4 ayat pertama saat Paulus berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Jadi saat Paulus nyatakan bahwa ia tidak tawar hati, ia tidak kecil hati saat hadapi tekanan, ia tidak menjadi ciut saat hadapi tekanan, ia tidak memalsukan Injil saat menghadapi tekanan. Ia sedang menunjukkan kepada dunia bahwa di dalam diri dia ada kekuatan, ketangguhan ilahi. Inilah pewahyuan ilahi di sepanjang sejarah, baik di PL maupun di PB. Tidak pernah di dalam pewahyuan ilahi kekuatan untuk melayani Tuhan itu berasal dari manusia, selalu dari Allah. Jadi baik Yusuf di PL maupun Paulus di PB, keduanya bisa menunaikan tugas-tugas yang Allah percayakan kepada mereka, itu semata-mata karena kekuatan Allah, bukan karena kekuatan Yusuf, bukan karena kekuatan Paulus. Di sepanjang catatan Alkitab, Allah ingin menegaskan selalu dan selalu sebagai pola yang berulang-ulang. Setiap orang yang menyelesaikan tugas yang ia berikan, mereka mampu karena mereka mengizinkan kekuatan Allah bekerja di hidup mereka. Kita tentu ingin seperti mereka ini. Karena itu, kita perlu memahami pewahyuan ini. Kita bisa benar-benar menggenggam
pemahaman ini bahwa pelayanan yang Tuhan percayakan hanya bisa diselesaikan saat kita merendahkan diri di hadapan Allah, menanti-nantikan kekuatan Allah. Hanya cara itu. Orang yang suka menanti-nantikan kekuatan Allah, bagi mereka lah tersedia kemampuan, ketangguhan, kecakapan untuk menyelesaikan pelayanan yang Tuhan berikan. Di sisi lain, kita nggak mau seperti para pedagang Injil, para pelayan palsu. Mereka ini bersikap, berperilaku seolah-olah kekuatan pelayanan berasal dari diri mereka sendiri. Mereka ngagul, mengaku-ngaku punya kekuatan pelayanan yang melampaui kekuatan pelayanan Paulus. Ini yang Paulus katakan tentang rasul-rasul atau pelayan-pelayan palsu. Tetapi menurut pendapatku, sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tak ada taranya itu. Rasul-rasul, pelayan-pelayan yang menyebut diri mereka super apostles, pelayan-pelayan super. Kita nggak mau menjadi seperti orang-orang ini. Kita tahu pelayanan semacam ini, sekeras apapun, serajin apapun kita kerjakan, itu hanya akan menghasilkan kesia-siaan. Terus kita kaitkan dengan disiplin rohani kita. Apa alasan kita melakukan disiplin rohani kita? Kiranya terus kita koreksi, kita periksa dengan lebih lagi teliti. Apakah disiplin rohani kita saat teduh, waktu-waktu doa kita, itu dikuasai oleh ketergantungan akan kekuatan Allah, atau hanya menjadi ritual, menjadi metode untuk merasa cukup layak melayani, cukup pantas melayani. Ini yang kiranya menjadi pemikiran kita di bagian awal ini sebelum masuk ke ayat 8-9, ayat-ayat yang dapat dikatakan seru ini ya. Paulus katakan ditindas namun nggak terjepit, nggak terjebak, itu menjadi hal yang seru bagi kita. Seru-seru atau ngeri-ngeri sedap. Puji Tuhan. Kita diskusi dulu sebentar. Silakan Ibu Rini. Ya teman-teman, mungkin ada pertanyaan atau tambahan dari pembahasan pendahuluan kita saat malam hari ini. Dari Niar dan Agnes, belum ada ya. Kalau belum ada kita akan lanjut. Oke, oke, kita akan lanjut ya teman-teman. Kita datang kepada ayat ke-8 dan 9. Ayat yang dapat dikatakan unik ya.
Kita mau lihat bagaimana Rasul Paulus menjelaskan apa yang dia maksud, nggak putus asa, nggak kecil hati, nggak ciut. Sebagai pelayan perjanjian baru yang tugasnya membawa keharuman Kristus, menyebarkan keharuman Kristus. Paulus jelaskan, ia menjalankan tugasnya dengan penuh keberanian, dengan tidak putus asa, tidak menjadi ciut. Nyalinya tidak menjadi hilang semangatnya, bahkan di dalam penderitaan yang terberat sekalipun. Kita lihat ayat 8 sampai 9. Kata dalam segala hal di ayat 8 dan senantiasa di ayat 10 itu menjadi kerangka atau struktur dari deskripsi yang Paulus berikan terhadap penderitaan pelayanan perjanjian baru. Ada empat pasang kata. Pasangan yang pertama, kedua, ketiga, keempat ini semakin berat. Yang paling ringan, tanda kutip tentu namanya penderitaan, seringan apapun dia penderitaan, itu di pasangan yang pertama. Pasangan kedua lebih berat, pasangan ketiga lebih berat lagi, pasangan keempat paling berat. Dan di setiap pasang kata yang pertama itu menjelaskan jenis penderitaan yang Paulus derita. Kata kedua menjelaskan keadaan yang lebih buruk, keadaan yang lebih jelek yang Paulus tidak alami oleh karena kekuatan Allah yang melimpah-limpah. Ya, ini bagian penting saya ulang. Kata yang pertama, ditindas, habis akal, dianiaya, dihempaskan, itu menjelaskan jenis penderitaan, menggambarkan penderitaan yang Paulus alami. Itu kata pertama. Kata keduanya itu menunjuk pada keadaan yang lebih buruk. Tetapi Paulus tidak alami karena kekuatan Allah yang melimpah-limpah. Karena tadi kita sudah mengikutkan seluruh pelayan perjanjian baru sepanjang sejarah masuk ke dalam konsep yang Paulus nyatakan di bagian ini, maka kita pun perlu menyiapkan diri terhadap segala bentuk penderitaan yang Paulus gambarkan di bagian ini. Kita perlu menyiapkan diri saat kita terus membagikan keharuman Kristus. Kita perlu mempersiapkan diri terhadap berbagai bentuk penderitaan yang Paulus gambarkan di 4 poin ini. Pasangan kata pertama, ditindas, ditekan dengan keras, atau bisa dihubungkan dengan terjebak. Ditindas itu bisa kita gambarkan sebagai serangan untuk menyudutkan. Kita benar-benar disudutkan, kita mengalami penolakan, kita mengalami oposisi sedemikian rupa sehingga kita tersudutkan, hampir nggak bisa buat apa-apa. Tetapi Paulus katakan, oleh karena kekuatan Allah yang melimpah-limpah, para pelayan perjanjian baru itu nggak terjepit, nggak terjebak. Yang menunjukkan kondisi di mana kita nggak bisa buat apa-apa lagi. Oh enggak, meskipun kita ditekan, disudutkan,
hampir-hampir nggak bisa buat apa-apa lagi, udah tinggal berdiri mematung, harus katakan oleh kekuatan Allah, meskipun kita disudutkan demikian rupa, kita masih bisa berkarya bagi Kristus. Hidup kita masih bisa berdampak. Meskipun kita tersudutkan, kita nggak terjepit, kita nggak terjebak. Itu yang pertama. Yang kedua, habis akal. Bingung. Udah nggak tahu lagi pengen buat apa. Namun nggak putus asa. Tetap ada benih harapan yang tumbuh di hati kita. Ada semangat yang terus menggelora di hidup kita. Itulah kekuatan Allah yang melimpah-limpah tadi. Kita udah nggak tahu lagi nih pengen buat apa dalam melayani Kristus. Tetapi semangat itu membuat kita terus bergerak. Membuat kita terus ingin melayani dalam bentuk apapun yang kita bisa. Jadi meski kita sepertinya habis akal, udah nggak tahu lagi gimana cara melayani Kristus. Apa-apa dihalangi, apa-apa terima penolakan. Tapi Paulus katakan, ia tidak putus asa. Tetap ada dorongan yang kuat untuk dia melayani. Di mana ada pintu yang terbuka, dia masuk untuk sampaikan kebenaran firman, untuk membagikan keharuman Kristus. Itu nomor 2. Nomor 3, dianiaya. Tetapi nggak sampai dibiarkan forsaken, nggak sampai ditinggalkan. Saat menghadapi tekanan terus-menerus, disudutkan terus-menerus, hampir-hampir kok nggak ada selesainya penderitaan Paulus dalam pelayanannya, terus dan terus dia mengalami aniaya demikian sehingga bukan hanya tubuhnya yang sakit, sampai jiwanya pun teraniaya. Tapi Paulus katakan oleh kekuatan Allah yang hadir dalam hidupnya, dia sungguh yakin Allahnya nggak biarkan dia, nggak tinggalkan dia. Perkenanan Allah itu tetap menjadi bagian dia. Kita dapat hubungkan dengan serangan para rasul palsu, para pelayan palsu yang menunjuk Paulus sebagai orang yang tidak diperkenan Allah. Buktinya ia terus menderita. Paulus terus dianiaya, tetapi ia yakin oleh kekuatan Allah, ia sungguh diperhatikan oleh Allah. Ia nggak akan di-forsaken, nggak akan ditinggalkan oleh Allah. Pasti ada saat di mana pertolongan dan kelepasan itu datang, walaupun Paulus nggak tahu kapan itu terjadi. Ada saat sudah tertolong, ada masalah lagi. Terus itu Paulus hadapi. Namun terus dan terus ia diyakinkan bahwa dirinya nggak dibiarkan, nggak ditinggalkan dalam penderitaan. Separah apapun dalam aniaya, separah apapun, ia tidak ditinggalkan. Keempat adalah yang paling ekstrim, cocok dengan ilustrasi bejana tanah liat, adalah dihempaskan, dijatuhkan, dilemparkan kencang-kencang ke lantai. Itulah gambaran yang Paulus gambarkan tentang kisah pelayanannya. Paulus katakan, walaupun demikian ia nggak sampai binasa. Jadi meski ia harus kehilangan nyawa,
Tapi ia yakin ia tidak binasa. Ia selamat di tangan Tuhan. Ia aman, jiwanya, nyawanya aman di tangan Tuhan. Meski tubuhnya harus terpisah dengan nyawanya, tapi Paulus yakin bahwa ia selamat di tangan Tuhan. Inilah gambaran yang Paulus berikan, yang kiranya juga menjadi pembelajaran bagi kita untuk kita jangan kaget saat kita mau sungguh-sungguh menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru. Inilah yang harus kita hadapi. Meski mungkin nggak separah apa yang Paulus hadapi, mungkin kita hanya sampai disudutkan atau hanya sampai dihabis akal, nggak sampai kita alami mati martir mungkin. Tapi apapun tingkatan penderitaan yang kita harus alami, kiranya kita terus dan terus lewat pembelajaran kita malam hari ini disiapkan hati dan pikiran kita, disiapkan oleh kebenaran firman Tuhan, oleh kebiasaan kita bergantung kepada kekuatan Allah. Puji Tuhan. Masuk ayat 10, Paulus selanjutnya menjelaskan bahwa 4 kata di awal, ditindas, dibuat habis akal, dianiaya, dihempaskan, itu merupakan perwujudan kematian Kristus di dalam tubuhnya, di dalam tubuh Paulus. Itulah perwujudan kematian Kristus. Ditindas, dibuat habis akal, dianiaya, dan dihempaskan. Sedangkan 4 kata di akhir, tak terjepit, tak putus asa, tak ditinggalkan, dan tak binasa, itu merupakan perwujudan kehidupan Kristus di dalam tubuh Paulus. Yang kita sandingkan tadi dengan kekuatan Allah yang melimpah-limpah itu. Dan Paulus katakan, ini semua merupakan divine purpose, tujuan ilahi. Apa yang ia alami untuk menggenapi rancangan indah Allah. Kita bisa hubungkan dengan Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Terus terang, kita akui sama-sama betapa sering kita memahami ayat ini secara jasmania. Tapi lewat bagian kita malam hari ini kita diingatkan bahwa penggenapan rancangan indah Allah di dalam pelayanan perjanjian baru itu hadir dalam bentuk kekuatan Allah yang berlimpah-limpah di dalam penderitaan. Bagian-bagian akhir ayat 11 sebagai kesimpulan dari paragraf yang kita bahas malam hari ini, kita para pelayan perjanjian baru itu selalu diserahkan kepada kematian untuk kepentingan Kristus, supaya kehidupan Kristus menjadi nyata di tubuh kita yang fana ini. Kita tentu diawali dengan kesadaran bahwa sehebat apapun kita akan berakhir di kefanaan. Pada saat semua yang kita lihat sekarang ini itu lenyap, nggak ada lagi. Untuk
bisa masuk kepada kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus, kita perlu menyerahkan tubuh kita kepada sengsara dan kematian untuk kepentingan Kristus. Ayat 12. Paulus mengakhiri paragraf ini dengan sebuah plot twist. Saya pribadi suka nonton film dengan plot twist yang nggak terduga. Film yang memiliki cerita dengan ending nggak terduga. Di akhir paragraf ini Paulus menyatakan bahwa kematian Kristus yang ia alami dalam tubuhnya bukan untuk kepentingan dia sendiri, tapi untuk membagikan kehidupan bagi jemaat Korintus. Konsep ini selaras dengan pengajaran Kristus di Yohanes 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ayat ini memperoleh kejelasan yang lebih di bagian yang kita bahas malam hari ini. Puji Tuhan. Seperti di pendahuluan, konsep yang Paulus singkapkan malam hari ini itu merupakan konsep yang perlu menjadi perhatian bagi gereja sepanjang sejarah, termasuk kita di dalamnya. Konsep ini kiranya menumbuhkan kerinduan untuk kita membawa kematian Kristus di dalam hidup kita masing-masing. Supaya ada kehidupan ilahi yang bersemi di hati pikiran orang-orang tercinta kita. Orang-orang di sekeliling kita. Saat kita masih mementingkan diri sendiri, saat kita nggak mau mematikan keinginan-keinginan kita, saat kita nggak mau terus diproses di dalam pertobatan ilahi, kita merasa diri cukup alim, cukup baik, nggak membiarkan firman dan Roh Kudus terus membersihkan kita dari berbagai hal-hal yang mengotori jiwa dan pikiran ini. Kita tidak mengizinkan kematian Kristus menjadi bagian hidup kita, maka jangan heran nggak ada kehidupan ilahi di orang-orang tercinta kita. Nggak ada kehidupan ilahi yang bersemi di hati pikiran mereka, karena nggak ada yang terbagi. Kita nggak mau menjadi benih yang ditanam di tanah dan mati. Hanya benih yang ditanam di tanah dan matilah yang membuat kehidupan itu bersemi di orang-orang sekeliling kita. Kita akhiri dengan pemikiran bahwa memang di masa kini penderitaan kita sejauh ini nggak bersifat jasmani. Kita hidup di negara yang cukup toleran, bahkan menghabisi orang-orang yang intoleran.
Jadi penderitaan yang bersifat aniaya, yang bersifat jasmaniah itu sejauh ini nggak kita alami. Saat-saat ini yang menyerang kita adalah berkaitan dengan falsafah hidup. Kita akan terus memperoleh perlawanan dari orang-orang duniawi, dari orang-orang Kristen duniawi. Perjuangan kita saat ini melawan falsafah duniawi yang bekerja luar biasa di hati pikiran orang-orang di sekitar kita. Nah, kita mau nggak melawan, berjuang sama-sama, menjadi pelayan-pelayan perjanjian baru untuk menghadirkan kehidupan ilahi di hati pikiran mereka, orang-orang ini? Atau malah kita ya udah ikut aja, kita pelayan perjanjian baru tetapi kita ikut mengakomodir, menjadi sama, juga membiarkan falsafah duniawi itu menguasai hati dan pikiran kita. Ya nggak heran akan ada terus kematian. Rasa bosan, nggak ada gairah di sekitar kita. Lawan kita adalah kenyamanan yang dikejar oleh manusia zaman now. Itu lawan kita, kenyamanan. Kita perlu melawan. Kita perlu membagikan keharuman Kristus. Kita perlu menghadirkan penderitaan Kristus. Tentu sekali lagi bukan dengan kekuatan kita. Kenyamanan yang dikejar oleh orang-orang zaman sekarang itu terwakili oleh gereja-gereja yang dengan mudahnya menyusun tata ibadah yang semenyenangkan mungkin bagi orang. Dibuat sependek mungkin, lebih banyak diisi oleh pujian penyembahan yang dibuat semenarik mungkin, khotbah dibuat singkat, khotbah dimodif supaya benar-benar menyenangkan hati umat. Itu kan semangat yang muncul untuk menyeimbangkan dengan kenyamanan yang dikejar oleh manusia zaman now. Kita mau nggak melawan? Tentu ada resiko-resiko, ada penderitaan harus kita alami. Tetapi penderitaan itulah yang akan menghasilkan kehidupan demi kehidupan, gairah demi gairah. Kita perlu waspada. Jangan-jangan gairah yang selama ini muncul di hati kita itu karena musik yang menarik, karena lagu-lagu yang sentimental. Kita perlu terus waspada, kita perlu terus koreksi diri sehingga sungguh gairah yang muncul di hidup kita itu benar-benar karena kita terus menyatakan kebenaran Kristus, dan untuk itu kita menderita. Anak-anak muda sekarang juga melihat bahwa agama itu ketinggalan zaman. Agama itu sesuatu yang illogical, nggak masuk akal. Belum lagi pemahaman Kristen progresif. Inilah musuh-musuh kita kan. Menulari, memasuki pikiran anak-anak muda.
Mereka memandang sekarang doktrin Yesus satu-satunya juru selamat itu sebagai ide yang nggak berperi kemanusiaan, doktrin yang picik, doktrin yang udah nggak sesuai dengan semangat anak muda sekarang. Itu akan terus berkembang. Kita mau nggak melawan. Kiranya bagian kita malam hari ini membangkitkan, menumbuhkan semangat untuk kita terus berjuang menjadi pelayan perjanjian baru dengan kesadaran penuh bahwa perjuangan kita, pelayanan kita akan menemui tantangan demi tantangan, masalah demi masalah, penderitaan demi penderitaan. Kiranya Allah Roh Kudus mampukan kita untuk mengerti bagian ini sehingga kita menjadi orang-orang yang membagikan kehidupan pada sebanyak mungkin orang di sekitar kita, dimulai dari keluarga kita. Segala hormat kemuliaan bagi Kristus. Puji Tuhan, teman-teman. Oh, firman Tuhan yang begitu indah, pembelajaran yang begitu indah yang mengingatkan kita kembali akan gairah kita dalam kita menjalani, melayani Tuhan, dalam kita berdisiplin rohani kita. Apakah itu benar-benar karena apa nih ya, tadi saya catat juga karena ketergantungan hidup kita sama Tuhan atau hanya rutinitas gitu ya. Jadi kita terus bisa mengoreksi hidup kita ya. Terus juga terkadang kan kalau saat kita menyembah Tuhan, benar ya, kadang-kadang kebawa perasaan eh, apa ya, perasaan apa karena lagunya gitu ya. Tapi kadang-kadang rasanya tuh nggak ada gitu loh. Biarlah kita terus minta sama Tuhan dengan firman Tuhan yang saat malam ini. Kalau buat saya pribadi dengar kembali lagi kita diingatkan untuk terus benar-benar bergantung sama Tuhan atas penderitaan-penderitaan yang Paulus alami ya. Biar kita boleh terus sungguh-sungguh sama Tuhan. Mungkin Agnes Daniel ada tambahan atau pertanyaan boleh. Oh, oke, tidak ada ya. Terima kasih untuk malam ini. Kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Kita nanti yang berdoa di hariannya. Ya, Karini, mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh hadir pada malam hari ini ya Tuhan Yesus. Firman yang sudah mengingatkan kami, yang sudah menjamah hati kami ya Bapa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Bapa, karena dalam setiap penderitaan kami tahu ya Tuhan Yesus, penderitaan kami bukanlah hal yang sia-sia ya Tuhan, tapi penderitaan dalam Engkau boleh mengerjakan kehidupan yang kekal ya Bapa. Terus ya Tuhan, kuatkan kami. Kami boleh mencontoh Paulus ya Tuhan. Kami boleh ya Tuhan Yesus mau bahkan terus ya Tuhan Yesus mencontoh Tuhan Yesus bahkan dalam penderitaanmu sekalipun ya Bapa. Tuhan kami ingin terus ya Tuhan Yesus mengerti Tuhan bahwasannya dalam penderitaan kami pun kuasamu sempurna ya Bapa. Untuk Amin. Amin. Tuhan, kami mau bertekun dalam penderitaan kami mau terus memandang kepada karya salib-Mu Tuhan, kami mau menaruh pengharapan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Ajarkan kami juga ya Tuhan dalam hidup kami boleh terus ya Tuhan untuk memikirkan perkara-perkara di atas ya Tuhan. Tuhan yang tahu kelemahan diri kami ya Bapa, tapi dengan kuasa Roh-Mu, kami boleh terus diingatkan ya Tuhan Yesus. Kami tidak terus-menerus memandang ya Tuhan Yesus, kenyamanan ya Tuhan, tidak memikirkan diri ya Tuhan Yesus.
segala ego-ego ya Tuhan Yesus. Tuhan kami mau ya Tuhan Yesus, kami mau terus hapuskan, kami mau memiliki benar-benar ya Tuhan hati yang baru ya Tuhan Yesus, untuk bisa terus berjalan denganmu ya Tuhan Yesus, untuk terus ya Tuhan dengan setia melayani Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh hadir pada malam hari ini, menguatkan kami dan mengingatkan kami ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan Yesus, firman ini juga boleh dirasakan oleh teman-teman kami, baik nanti yang nonton di YouTube ya Tuhan, baik teman dan juga teman kami yang mungkin belum hadir ya Tuhan, kami percaya Tuhan, Tuhan saja yang membentuk hati kami semua ya Tuhan Yesus, Tuhan saja yang terus ya Tuhan Yesus mengerjakan perbuatan baik ya Tuhan Yesus dalam diri anak-anak ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus kuasa-Mu sempurna ya Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Bung Semi. Lebih heran lagi ya Tuhan Yesus. Segala apa yang Bung Semi butuhkan Tuhan. Material ya Tuhan Yesus. Terlebih hikmat. Urapan daripadamu Tuhan Yesus. Boleh ya Tuhan Yesus menjadi bagian milik Bung Semi Tuhan Yesus. Berkati, lindungi juga Kak Rini dan keluarganya yang mensupport pelayanan Bung Semi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih kami sungguh diberkati oleh firman pada malam hari ini. Kami doa ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.